مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina bi rahmatika. Wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Mbah Hashim Asy'ari dan juga muhakkiknya Gus Isom Hadik. Kita bacakan suratul Fatihah juga li muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu ibunya Solhah wa usulihima wa fur'ihima annallaha yaghfiru dzunubahum wa yudha'ifu hasanatihim wa yu'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir. Al-babus tsalis. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan lagi ta'lim Adabul Alim wal Muta'alim. Al-an al-babus salis, bab ketiga, halamannya 39 ya. Tis'ah wa salasin wasabi', yang ketujuh, etika yang ketujuh, adab seorang muta'alim, pembelajar dengan gurunya, ma'a syaikhihi ya. Sepertinya masih ada yang registrasi, kita tunggu sebentar ya. Sambil menunggu, yuk kita baca
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wasabi'u dan utawi yang ketujuh dari adab muta'alim, pembelajar atau santri kepada gurunya. Alla yadkhula itu bahwa jangan masuk al-muta'alim ala syaikhi kepada syekhnya fi ghairil majlisi di dalam selain tempat duduk majlis, kita sebut saja majlis al-ammi yang umum illa bisti'dhanin, illa itu except kecuali bisti'dhanin atas izin dari syekh. Nah, ini norma yang pertama. Jangan coba-coba kalau kita punya guru yang kita hormati, syekh, masuk ke majelisnya syekh tanpa izin, nyelonong aja gitu. Misalnya guru kita itu suka ada punya halakoh gitu ya, ngaji. Kalau dulu mah halakoh itu sifatnya agak personal gitu. Sorogan kalau di pesantren namanya, sorogan. Kalau ini bandongan. Nah ini sekalian nih mengenalkan metode pesantren. Metode yang sudah teruji sejak abad 19 saya kira ya. Itu sudah menjadi kajian para akademisi. Ada dua metode di pesantren itu. Yang pertama itu metode bandongan, ngajinya itu seperti ini. Jadi seorang mudarris, pengajar di depan membaca satu kitab, kemudian didengarkan, dibandung. Ngabandungan, kalau istilah Sunda kan ngabandungan ya, itu bandongan namanya. Nah ada yang sifatnya sorogan nyorog gitu. Saya mau ngaji kitab tertentu tetapi sifatnya personal gitu, 3-4 orang, kadang-kadang 1 orang itu sorogan. Ustadz saya mau ngaji tambahan dong, bolehkah gitu. Kalau diizinkan, nah, kumpul majlis namanya. Majelis syekh ini gitu ya. Kalau kita mau gabung jangan nyelonong kira-kira begitu. Kan mau ngaji langsung aja duduk, illa bisti'dzanin gitu. Kecuali fi al majlis al-am, kecuali di majlis yang sifatnya umum seperti sekarang ini. Kan umum kalau sekarang mah ya. Jadi tidak masuk itu fi ghairil majlis al-am, yang sifatnya itu halaqah khusus terbatas. Kalau yang umum seperti ini ya silahkan, nggak usah pamitan ke saya begitu mau masuk masjid,
Pak Oman, saya hadir, saya kepotong lagi. Ya silahkan, Bulia silahkan duduk misalnya di depan begitu. Karena Bulia pamit gitu. Habis itu Pak Oki baru datang lagi, saya izin, oh iya, jadi saya kepotong terus kan. Nah, tidak tentu saja seperti itu di dalam majelis yang umum. Tapi kalau khusus istidzan, ini artinya murid, siswa, siswi, santri kalau masuk ke kelas, kira-kira kalau kelas itu disebut al-majlis al-am atau al-khas? Fil fasal di kelas. Khas, khusus. Jadi kalau masuk ke ini tidak boleh yang namanya santri, siswa, siswi itu buka pintu langsung aja masuk duduk di bangkunya. Kalau ada yang begitu tegur. Nak, sini nak. La yadkhul al-muta'allim ala syekh fil majlis al-khas illa bistidzan. Gitu. Harus izin. Oh, baik Bu Guru, baik Pak Guru. Lalu besoknya berubah, berarti berhasil tuh pembelajarannya, gitu ya. Sawaun kana, sawaun baik kana ada siapa asy-syaikhu asy-syaikhnya, wahdahu sendirian itu asy-syaikh, au kana atau ada ma'ahu beserta itu asy-syaikh siapa ghairuhu selain itu asy-syaikh, baik ia sedang sendirian maupun sedang bersama orang lain, tetap harus izin gitu. Bagaimana kalau sudah izin tapi gurunya tidak mengizinkan, kamu udah terlambat lebih dari 15 menit misalnya gitu ya. Nah, saya suka ngasih toleransi ke mahasiswa saya itu 15 menit. Kalau sudah lebih dari 15 menit, ada dua pilihan kalau saya. Silahkan di kelas, dengerin saya, tapi tidak saya absen, saya anggap ghaib. Atau Anda boleh keluar juga. Nah, bagaimana kalau menurut Hadratus Syekh? Fa inista'dzana, maka jika mengizinkan itu asy-syekh, fa idzasta'dzana, maka jika minta izin al-muta'allim, bihaitsu ya'lamu, sekiranya tahu siapa asy-syaikhu syekh, walam ya'dzan, tetapi tidak mengizinkan itu asy-syaikh lahu kepada itu al-muta'allim. Walam ya'dzan ini halul jumlah gitu kalau secara nahwiyah, jadi halul jumlah. Walam ya'dzan, sedangkan tidak mengizinkan itu asy-syaikh lahu kepada al-muta'allim, apa yang harus dilakukan? Insorofa, maka berbaliklah itu al-muta'allim. Berbalik, artinya jangan maksa gitu ya. Ya sudah, kalau tidak diizinkan ya nurut. Kemarin di medsos ada viral menarik juga itu, ada mahasiswa di mana ya, di ITB atau di mana, mungkin ada yang ngikutin. Jadi dia memang terlambat masuk kelas, dia terlambat, jadi tidak diizinkan masuk, dosennya ketat, tapi dia ingin belajar tetap, iya kan ya Pak Bembi ya. Nah lalu dia ngelihat dari jendela, dia ngikutin pelajarannya dari jendela. Mungkin temennya unik juga, aduh itu temanku terlambat, tapi dia pegang kertas, dia terus sambil nulis ini, mungkin izinkan saya ikut belajar. Dia tahu dengan konsekuensinya. Jadi karena tidak diizinkan, itu yang benar, insorofa. Tapi karena ingin tetap belajar, ya sudah di luar, itu urusan dia gitu. Tapi insorofanya sudah benar, jadi etikanya sudah benar, gitu ya. Tapi kalau pengen belajar, dibuatkan sistem. Kalau saya, ya silahkan di kelas, tetapi tidak saya anggap hadir. Gitu. Kalau Anda mau. Gitu. Biasanya mahasiswa mau. Wala yukarriru, dan jangan mengulang-ulang itu al-muta'alim al-istidzana atas permintaan izinnya. Nggak diizinin, balik lagi. Pak, masa nggak boleh Pak? Saya kan pengen belajar. Ya kamu kan lebih dari 15 menit, kesepakatan kita 15 menit. Ya udah balik lagi. Tapi dia balik lagi. Pak, awas Pak ya, kalau enggak, wah, saya laporkan ke orang tua saya misalnya. Ustadz, nanti saya laporin ke ibu, ke Umi. Waduh, sebentar-sebentar anak sekarang, santri sekarang tuh repot,
ini apa namanya, lapornya kadang-kadang hal-hal yang kecil lapor. Nah ini berat, ini pembina guru berat. Kita ingin apa namanya, istilah Pak Bembe itu user satisfaction gitu, ingin mengutamakan kepuasan dari user kan, santri, siswa, siswi kita. Tapi kadang-kadang sebetulnya kalau di pesantren khususnya saya nitip, belajarlah tirakat gitu. Jadi santri kalau nggak betah sedikit sebentar, jangan orang tuanya langsung, anak saya nggak betah deh, belum sebulan, nggak betah, jangan. Itu di situ ujiannya. Ketika dengan sangat mengagetkan ada santri yang bertanya kelas 7, waktu itu saya sedang sama Pak Bembi, ada santri putri kelas 7 loh, kecil, bertanya kepada saya, Ustadz, saya ngapain sih di pesantren itu? Itu pertanyaan yang tidak terduga dari kelas 7 gitu ya. Lalu saya jawab, di pesantren itu pertama kamu belajar ilmu, belajar menambah ilmu, yang kedua belajar hidup gitu. Belajar hidup. Nah, jadi kalau ada kesulitan jangan lari dari masalah. Santri itu tangguh. Santri bukan tidak punya masalah, tapi santri tidak lari dari masalah. Nah, itu harus ditanamkan tuh, ya. Terjemahan dari jati diri santri, tagnya tangguh itu, santri itu tangguh. Dia bukan tidak punya masalah, tapi dia tidak pernah lari dari masalah. Hadapi. Itu baru santri. Kalau enggak, apalagi baru belum sebulan. Saya kan nitip kepada para wali santri, jangan diganggu sampai Agustus. Waktu itu kan saya masih ingat ya. Sampai Agustus. Nah, jadi ini apa namanya, tirakatnya itu baik santri maupun wali santrinya. Atau kalau mungkin kalau tidak ada, kalau di SDIT, di SMPI yang bukan boarding gitu, yang tidak, mungkin tidak punya ya masalah tidak betah itu. Kalau ada kecil tapi lah gitu ya. Karena tidak belajar hidup. Kalau di pesantren belajar hidup gitu. Nah, ini soal adab gitu ya. Wala yuqarriru al-isti'dan. Jadi harus belajar untuk menahan gitu. Wa in syakka. Bagaimana kalau ia ragu? Saya tuh mau ketemu sama guru saya tapi saya ragu, dia tuh udah tahu nggak kehadiran saya nih. Wa in syakka. Dan jika ragu itu al-muta'allim fi ilmi syaikhi, dalam hal taunya itu syekh bihi terhadap al-isti'dan, hi-nya kembali ke al-isti'dan. Ini Pak Guru ini, Bu Guru ini tahu nggak nih di kelas nih bahwa saya sudah nitip pesan izin ingin masuk gitu. Wa in syakka, kalau dia ragu, tahu atau tidak guru ini ya, fala yazidu, maka hendaknya jangan menambah itu al-muta'allim fil isti'dani, dalam meminta izin itu, fauqa thalasi marratin, lebih dari 3 kali. Izinnya 3 kali saja. Izin tidak enggak, aduh kayaknya enggak dengar ini Pak gurunya. Izin lagi itu kedua kali. Au thalasi torokotin, atau 3 kali ketukan. Torokot itu ketuk ya. Au thalasi torokotin lil babi, ketuk pintunya 3 kali. Kalau di sini kan kelihatan karena ada kacanya, tapi andai kan tidak ada kacanya, pintu saja ketok pintunya, tok 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 1 kali, nggak ada respon juga, masih ngajar aja gurunya, mungkin nggak dengar beliau. Tok 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 2 kali gitu, tok 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 3 kali. Kalau sudah 3 kali, la yazidu, jangan ditambah lagi yang keempat kali, bahkan digebrak pintunya misalnya gitu, sampai ditendang gitu. Waduh, itu tidak beradab ya. Nah, ini ajaran dari Hadratus Syekh kira-kira seperti itu. Apakah ngetuknya juga boleh pakai ini telapak tangan? Wal yakun, dan hendaklah ada apa? Torqul babi, mengetuk pintunya itu khafifan, itu lembut saja. Khafif itu lembut. Biadabin, biadabin dengan penuh etika gitu ya. Ya prihatin juga kalau sekarang suka ada anak didik yang sudah tidak memperhatikan hal-hal sepele ini gitu. Bagaimana maksudnya khafif biadabin itu dengan lembut? Wa bi adfaril asabi', dan dengan ngetuk pintunya itu adfar, adfar itu kuku,
wa bi adfaril asabi, dan dengan kuku-kuku jari al-asabi, di ujung jari bahkan gitu ya. Berarti kan ya, atau kadang kita pakai ini kan, gitulah. Jadi ngetuknya itu jangan dor pakai telapak tangan. Wa bi adfaril asabi. Ajari itu siswa-siswi kita begitu. Kalau di TK mah enak kali ya, Miss Yulia, jadi ngajarin ke anak-anak tuh bisa dengan motorik tuh. Pembiasaan tok gitu, sambil main lah gitu ya. Nah, santri di pesantren saya nitip pembiasaan. Ya. Ini panduannya sudah sangat detail dari Hadratus Syekh. Tsumma bil asabi', kemudian kalau mau mencoba terus dengan asabi lagi, dengan jari-jari lagi, qalilan, sedikit gitu. Tok. Nah, bagaimana caranya? Praktek, simulasi. Jadi Ustadz Syifa, santri yang malam ya, itu harus sering simulasi. Udah nggak usah belajar lagi PAI lagi di kurikulum terintegrasi malam itu. Kurangi belajar lagi yang dipelajari siang di madrasah. Malam itu pembiasaan saja. Kumpul ya. Sekarang kita simulasi bagaimana adab santri mau ketemu dengan guru. Kamu jadi santrinya, satu jadi gurunya, tapi dari santri juga. Itu gimana ngetok pintunya? Ini praktekkan, simulasi gitu. Ya, qalilan. Tapi terus rutin. Al istiqomah khairun min alfi karamah, itu prinsipnya. Istiqomah rutin itu lebih baik daripada 1000 karamah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Yang namanya karamah itu misalnya wali bisa terbang, wali bisa sholat Jumat di Mekah, padahal terompahnya misalnya di Depok misalnya. Dulu kan kita suka mendengar yang gitu-gitu, itu karamah namanya. Kelebihan pada wali begitu. Kalau mukjizat kan pada Rasul gitu ya. Tapi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau kita punya karomah paling juga punya 1, 2, enggak ditusuk sama pisau misalnya, tidak mempan, mungkin itu karomah juga begitu. Tapi istiqomah melakukan hal yang sedikit tetapi rutin, itu lebih baik. Jadi lakukan gitu ya. Pembiasaan, saya nitip pembiasaan. Qalilan. Alhamdulillah misalnya gurunya, syekhnya mengizinkan rombongan santri mau ketemu nih ke Ustadz Syifa. Wa idza adzina, dan apabila memberi izin itu asy-syekh, wa kanu, dan ada itu al-muta'allimin, maksudnya santri-santrinya itu jama'atan, itu berjamaah mau ketemunya, bukan sendiri-sendiri. Bagaimana kalau sudah dikasih izin sementara ngantri tuh lebih dari 3 orang mau ketemu, bahkan kelas 12 ingin ketemu Ustadz Ki Rosyid misalnya. Oh boleh, kata Ki Rosyidnya di dalam. Bagaimana nih etikanya? Taqaddama, maka maju siapa afdoluhum, yang lebih senior daripada mereka, yang lebih afdol. Taqaddama, maka hendaknya maju siapa afdoluhum, bukan senior, maaf, yang paling utama di antara mereka, wa asannuhum, dan yang paling senior di antara mereka, fid dukhuli, dalam hal masuknya. Berarti yang itu mengapa di pesantren saya sejak beberapa waktu lalu kan nitip ketika ngaji yang di depan itu bukan kelas 7, justru kelas 12. Jadi ya asannu, kasih doktrin ke santri bahwa di depan itu bukan berarti dihukum. Santri di depan itu justru mereka harus merasa terhormat, dekat dengan gurunya gitu. Ayo yang kelas 12 di sini kan begitu saya minta. Yang kelas 7 di belakang dulu, nanti lama-lama ngikut kan, gantian begitu. Jadi afdoluhum, pertama siapa nih? Ketua OSIS-nya misalnya, walaupun tidak lebih tua, tapi afdol itu karena kan diangkat sebagai ketua. Wa asannuhum fid dukhul wassalami, dan dalam hal mengucapkan salam alaihi kepada asy-syekh. Jadi yang mengucapkan salam itu ketua ispahnya, ketua takmirnya, ketua OSIS-nya kalau di sekolah,
masuk setelah diizinkan, assalamualaikum warahmatullah misalnya, gitu. Tsumma sallama, kemudian memberi salam itu, Tsumma sallama, kemudian memberi salam alaihi kepada asy-syekh, siapa? Al-afdalu, secara berurutan yang lebih utama, fal afdalu, kemudian yang berikutnya yang lebih utama. Jadi gitu ya rupanya ya. Nah, itu disimulasikan gitu Ki Rosid. Jadi ya sudah, kalau mau ini misalnya per angkatan begitu ya, itu kira-kira siapa yang dianggap seniornya, ketuanya misalnya, oke nggak, ngurut urutan itu supaya nempel di santri, sehingga nanti menjadi kebiasaan ya, pembiasaan. Tartibut tullab wa yadkhulu, dan hendaklah masuk itu al muta'alim. Ini berikutnya nih etikanya. Siswa siswi kepada gurunya. Ala syaikhi, masuk menemui asy-syekh gurunya, kamilal hayati, dengan penuh kesempurnaan sikap gitu. Kamil itu yang sempurna, al-hay'ah itu sikap. Kamilal hayati, dengan sikap sempurna. Jangan sambil cengangas-cengenges, jangan sambil bercanda, masuk dengan penuh khidmat. Kamilal hay'ah, ajari ini. Mutatahhirul badani, dengan badan yang bersih. Habis olahraga masih keringatan, langsung masuk misalnya. Bersih-bersih dulu, minimal cuci tangan, minimal cuci kaki. Wasyabi, dan pakaian yang bersih. Nadzifahuma, bersih baik itu badan maupun pakaiannya. Ba'dama, bahkan setelah melakukan sesuatu, yahtaju, yang membutuhkan itu al-muta'alim, santri, siswa, siswi, ilaihi, atas itu ma, ya. Bahkan lakukan dulu sesuatu yang seyogianya dilakukan. Etikanya apa itu? Min akhdhi dhafrin, misalnya, ini misalnya, min akhdhi dhafrin, misalnya menggunting kuku. Mau ketemu guru, ininya panjang, ranggoes. Apa ranggoes? Kuku panjang tuh ranggoes ya gitu. Cuma bahasa Sunda. Apa kalau diterjemahkan? Ya kukunya itu kayak set. Ranggoes namanya. Susah diterjemahkan bahasa Sunda nih. Potong dulu kukunya, bersihkan dulu gitu. Wa izalati raihatin karihatin, wa izalati raihatin, dan menghilangkan bau-bauan, karihatin, yang yang tidak disukai gitu. Makruh ya, karihah itu yang makruh. Habis makan jengkol mungkin, atau makan pete, sikat gigi dulu sebelum ketemu dengan guru gitu ya. Ketika kita ngomong baunya nggak enak, atau bebek, bau badan, nah itu juga berarti harus izalah, sama hilangkan dulu ya. La siyaman, terutama, idza qasoda, jika bermaksud itu al muta'alim al ilma, untuk belajar ilmu, terutama kalau mau ngaji. Tapi kan ini mau ngajinya habis dari kantor ya, habis asar, nggak sempet lagi wangi-wangian mungkin misalnya gitu ya, kan nggak sempet mandi kan. Ya yang penting cuci tangan, cuci kaki, kemudian tidak membawa bau-bauan lah gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Fa innahu, karena sesungguhnya itu al ilmu, seperti sekarang ini kita membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, majlisu dzikrin, itu adalah majlis zikir, wajtima'in, dan majlis tempat berkumpul orang-orang, wa ibadatin, dan majlis tempat kita beribadah. Wajar dong kalau seandainya kita bersuci gitu. Bukan karena mau ketemu omannya, bukan, datang ke ngasuh ini gitu, wangi-wangian, bukan karena ketemu sayanya gitu ya, tapi niatkan untuk yang tiga itu.
saya perlu bersih-bersih karena saya mau ngaji. Ngaji itu majlisu dzikrin, tempat zikir, wajtima'in, tempat kumpul bersama orang-orang yang baik, wa ibadatin, dan tempat ibadah, apalagi masuk ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau yang sholat mungkin sholat tahiyatul masjid, atau kita habis sholat asar apalagi misalnya gitu ya. Lalu niat i'tikaf sampai selesai, ini kan pahala i'tikaf semuanya ini yang di masjid ini ya. Gitu. Banyak sekali ibadahnya di dalam majlis ini. Wa mata dakhala, bagaimana nih kasusnya begini sekarang. Kalau kita mau ketemu dengan guru, tapi gurunya lagi ngobrol sama yang lain, gitu. Ada tamu lain. Apa yang etikanya nih? Wa mata dakhala, dan manakala masuk itu al-muta'alim, murid, ala syaikhi, kepada gurunya, fi ghairil majlisil ammi, di majlis yang bukan umum, bukan majlis umum seperti di masjid ini. Wa indahu, dan itu ada di bersama dengan asyikh. Wa indahu itu jadi khabar muqaddam ya. Wa indahu, dan itu ada bersama asyikh, man utawi orang, yatahaddatsu, yang sedang bercakap-cakap itu asyikh, ma'ahu, bersama itu man. Gitu. Atau bisa juga dibalik sih. Man bercakap-cakap, yatahaddatsu bercakap-cakap itu man, ma'ahu bersama dengan asyikh, bisa juga begitu. Lagi ngobrol, apa yang harus kita lakukan? Fasakatu. Ini fasakatu ya. Fasakatu anil hadisi. Fasakatu, maka diam, itu jamaah. Apa begitu ya? Iya betul ya, karena hum ini ya. Jadi yang mau masuknya ya. Tapi di atasnya dakhala, huwa. Kira-kira fa'ilnya siapa, Ustaz Ridwan? Fasakatu, maka hendaklah diam, anil hadisi, dari ngobrol. Ketika guru kita sedang berbicara dengan orang lain, fasakatu anil hadisi. Kalau ini kadang-kadang shifting dia dari huwa ke hum ya. Yang tadi juga ada jamaatan mungkin. Nah, nanti silahkan disempurnakan kalau seandainya ada yang kurang pas. Jadi ketika kita mau masuk tapi guru kita sedang bercakap-cakap, kita jangan ribut, jangan ikut ngobrol, nimbrung, sakatu, diam, jangan ngobrol begitu ya. Audakhola, atau masuk itu al-muta'alim, wasyaikhu, sedangkan syekhnya itu wahdah, sedang sendirian itu asyikh. Yusolli, sedang sholat itu asyikh. Au yadhkuru, atau sedang berzikir itu asyikh. Au yutali'u, atau sedang mutola'ah, sedang belajar, sedang membaca kitab lagi, itu asyikh. Fataroka, kemudian meninggalkan itu asyikh, dalika, atas hal yang dilakukannya, sakata, maka diam, itu al-muta'alim. Kalau gurunya sedang sendiri sih, tapi dia sedang sholat, atau sedang zikir, atau sedang mutola'ah, nah maka diam dulu al-muta'alimnya. Sakata, diam al-muta'alim. Wala yabda'uhu, dan jangan memulai ke itu al-muta'alim hu, kepada asyikh. Wala yabda'uhu, dan jangan memulai siapa al-muta'alim hu, kepada asyikh, bil kalami, dengan pembicaraan. Jangan memulai pembicaraan ketika syekhnya itu ketahuan sedang misalnya syekh gurunya itu sedang membaca buku untuk mau diajarkan barangkali begitu ya. Tunggu dulu. Meskipun dia mungkin
ada tanda-tanda segera mau selesai. Tunggu dulu. Wala yabda'u bil kalam. Jangan interupsi gitu. Jangan memotong. Tetapi bal yusallimu, tetapi membaca salam itu al-muta'alim, wa yakhruju, dan keluar itu al-muta'alim sari'an, dengan segera. Oh ya. Jadi ketika gurunya itu sedang mudzakarah, apalagi sedang sholat ya, sedang berzikir, meskipun diam, meskipun fataroka dalika, maksudnya ada jeda begitu, jangan memulai mengajak bicara, bal yusallimu, tapi baca salam saja, assalamualaikum misalnya gitu ya. Tapi belum diizinkan juga untuk ketemu. Wa yakhruju, dan keluar itu al-muta'alim sari'an, dengan segera, illa ayyamurahu, kecuali menyuruh ke itu al-muta'alim, siapa asyekhu, gurunya itu, bil muqsi, untuk diam. Gurunya masih belum selesai, belum mau diganggu, baca salam saja cukup. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam misalnya. Tapi syekhnya masih melanjutkan zikir, udah tinggalkan dulu. Jangan nungguin gitu. Kecuali kalau gurunya bilang, ustadzanya bilang, jangan pergi dulu, tunggu di sini. Nah, itu illa ayyamurahu, kecuali kalau menyuruh kepada itu al-muta'alim, siapa asyekhu syekh, bil muqsi, untuk diam. Wa idza makatha, diizinkan nih, nanti ya, tunggu ya, kita akan bicara setelah ini, saya sebentar lagi misalnya. Wa idza makatha, dan apabila diam itu al-muta'alim, duduk menunggu antrian, lalu dikasih waktu. Kalau sudah dikasih waktu diajak ngobrol, fala yutilu, hendaknya jangan memanjangkan, jangan berlama-lama itu al-muta'alim. Segera kalau sudah selesai itu dicukupkan saja gitu sesuai kebutuhan. Illa ayyamurahu, kecuali menyuruh atau meminta itu al-alim, asyekh, kepada al-muta'alim, bidzalika, atas yutilu, memperpanjang waktu. Maksudnya kalau seandainya sudah selesai langsung pamit gitu. Kecuali kalau misalnya gurunya bilang nanti dulu, kamu duduk dulu gitu. Saya tambahkan nanti mungkin nasihat atau apa gitu ya. Jadi bayangkan nih ibu bapak sekalian, para jamaah sekalian, bayangkan bahwa Hadratus Syekh ketika menyusun kitab ini, yang dibayangkan itu bukan sekolah, yang dibayangkan itu pesantren ya. Jadi bayangkan bahwa Hadratus Syekh berimajinasi bagaimana adab santri kepada guru-guru, ustadz-ustadz, para kiainya, para bunyainya di pesantren. Itu mengapa kalau kita lihat di Jawa Timur, di Jawa Tengah, pokoknya di pesantren yang betul-betul salaf, itu santri ke kiai itu luar biasa, santri ke gurunya gitu, adabnya itu gitu ya. Nggak berani itu kalau nggak sopan gitu. Nah, makanya Hadratus Syekh itu sedang menjelaskan situasi saat itu. Bisa jadi ini ketika dalam konteks Depok atau Jakarta, apalagi di pesantren Jakarta nggak berlaku. Misalnya di pesantren mungkin di Darun Najah, nah gitu ya, pesantren modern, atau mungkin di kita juga ya, santri kan lewat di depan ustadzahnya kadang-kadang biasa saja gitu ya. Nah, tapi saya nitip itu semangatnya harus tetap ditanamkan. Jadi kalau lewat di depan ustadz-ustadzah, guru madrasah, guru TK, guru SDIT, guru SMPI, ajarkan untuk yusallim, membaca salam kepada gurunya. Assalamualaikum, salam. Ya itu kan biasa, seperti semut yang ketemu gitu ya, selalu bersalaman kan dengan rekannya gitu. Kita kalau di Mekah juga kan, di Arab Saudi, kita nggak saling kenal, tapi setiap ketemu itu assalamualaikum, cukup, waalaikumsalam, udah nggak ngobrol, cukup assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu enak sekali, ruh pesantrennya akan terasa kalau seperti itu ya. Minimal membaca salam. Paragraf terakhir, wa idza hadara, dan jika hadir itu al-muta'alim, maka nasyaikhi, ke majlis asyikh,
falam yajidhu, lalu tidak tidak menjumpai itu al-muta'alim hu kepada asy-syekh jalisan, sedang duduk. Maksudnya gini, kalau kita mau belajar ke guru kita, ke kelas berartilah begitu ya. Gurunya tidak ada, misalnya begitu. Apa yang harus kita lakukan kalau gurunya belum ada, belum duduk di majelisnya? Falam yajidhu jalisan. Intadharahu, maka menunggu siapa al-muta'alim hu kepada asy-syekh. Tunggu, jangan langsung pulang. Kaila yafuta, supaya tidak luput, ya, supaya tidak hilang, supaya tidak kelewat, mungkin yafutu itu. Kaila yafuta, supaya tidak kelewat ala nafsihi, atas dirinya itu al-muta'alim, apa? Darsuhu, pelajaran dari asy-syekh. Gitu. Kalau sekarang makan ya beda ya. Kalau saya tidak bisa hadir ya saya ngasih tahu. Tapi kalau dulu kan tidak ada WA. Jadi santri itu kalau mau belajar ya dulu udah datang. Saya ngalamin begitu. Pokoknya jam segini itu jadwal Pak Kiai ini. Yes, udah saya duduk di masjid begitu. Menunggu sampai jamnya. Kebetulan rumah dari Kiai Ilyas Ruhyat di Cipasung itu di depan masjid gitu. Kita nunggu di masjid, melihat ke pintu rumah Kiai. Nungguin gitu. Begitu keluar dengan wibawanya gitu Kiai Ilyas itu, wah kita udah Kiainya mau lewat ya, lewat di depan kita tuh. Nggak ada tuh suara berisik itu gitu. Makanya saya suka ke santri kalau saya lagi tabarukan itu, gitu suka gergetan gitu, ngobrol aja gitu. Gimana itu? Makanya saya ajarkannya dengan bahasa mereka. Boleh ngobrol, tapi mulut ditutup, saya bilang gitu. Boleh ngobrol, tapi mulut ditutup. Ilmu mendengar. Pelan-pelan, alhamdulillah. Kalau dulu di awal mah, tahun pertama kedua, ini gimana nih ngaji kok ininya tuh berisik sekali gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ya, Kiai Rasyid, Ustaz Sifa yang di pesantren khususnya dan para asatid, mudah-mudahan lah insya Allah tidak sia-sia apa yang kita didik kepada mereka. Jadi kalau gurunya belum datang, intadharahu, tunggu sampai datang supaya tidak kelewat. Wala yatruku, dan jangan ngetok-ngetok itu al-muta'alim alaihi kepada asy-syekh, liyakhruja, supaya keluar itu asy-syekh ilaihi, menemui al-muta'alim. Samperin tuh ke Kajis, ini Ustadz gua harus disamperin. Janganlah ya, Ustadz harus sudah standby di ini. Cuma di Alhamdulillah kadang-kadang ustadahnya ikut mendorong ini santri supaya ke kelas, jadi padahal ia juga yang ngajar itu. Nah kemarin sudah dibicarakan dengan Pak Firly, alhamdulillah besok mah ada khusus ustadz yang tugasnya itu piket begitu ya, yang mengajarnya standby gitu, di kelas begitu. Jadi tidak ada istilah terlambat, nggak boleh lagi itu. Nah, harus disiplin. Buat apa kita punya jati diri santri? I-nya itu ikut aturan, disiplin diri. Kalau kitanya mudarrisnya tidak disiplin, nah, nggak mau saya. Kalau yang tidak bisa begitu, udahlah, nggak usah jadi muallim, karena itu tidak menjadi contoh teladan gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Maksudnya hendaklah belajar untuk bisa disiplin. Wala yatruqa, dan jangan ngetuk-ngetuk itu al-muta'alim alaihi kepada asy-syekh, liyakhruja ilaihi, supaya keluar itu. Etikanya begitu. Wa in kana, bagaimana ini kalau ustadznya tidur ini memang nih ketahuan ustadzahnya tidur. Wa in kana, dan jika ada itu asy-syekh gurunya naiman tidur, sobaro, hendaklah sabar al-muta'alim. Pasrah bener ya. Hatta yastaiqido, sampai bangun itu asy-syekh. Lagi-lagi bayangkan dulu di pesantren, kiainya capek 24 jam ngajar di pesantren kan,
ngajar lagi. Saya menyaksikan betul deh Kiai, saya dari subuh sampai itu ngajar terus, jam 10 ngajar lagi, habis zuhur ngajar lagi itu. Kadang-kadang ada capeknya, ketiduran, biarkan. Kalau saya mah enggak lah, jadi kalau saya ketiduran nih di jam ngasuh, bangunin aja gitu. Capeknya ada paling di pesawat gitu, tidur di pesawat gitu. Kebetulan kayak hari ini itu hektik banget gitu. Naik sana kemari, saya ngejar ke sini gitu, sana lagi, wah, dan seterusnya lah gitu ya. Beda, situasinya beda. Tapi bayangkan lagi-lagi dulu, Hadratus Syekh nitip, kalau sudah kecapean karena dari pagi sampai malam terus-terusan ngaji, sobaro, hendaklah bersabar al-muta'alim hatta yastayqidho, sampai bangun itu asy-syekh. Atau ada pilihan lain, au yansorifa, atau jadi kenapa dibaca yansorifa nih, atau yansorifu ya, wala yatruku alaihi yakhruja wa in kana naiman sobaro, au yansorifu ya, tidak ada fa'nya, au yansorifu, atau berpaling saja itu al-muta'alim, summa ya'udu, kemudian balik lagi nanti gitu. Ya, ke tempat asy-syekh, siapa tahu sudah bangun. Wasobru, tetapi sabar itu khairun, lebih baik, lahu, bagi al-muta'alim gitu ya. Aduh, ini saya mah pengen khusus nih, saya kan ya jauh, saya pengen dong diperlakukan khusus nih sama ustadzah. Bagaimana etikanya kira-kira? Wala yakhtari'u, dan jangan usul itu al-muta'alim, usul ya, alaihi, kepada syekhnya, waktan, meminta waktu, khoson, yang khusus, bihi, untuk itu siapa, wala yakhtari'u alaihi waktan khoson bihi duna ghairihi, wala yakhtari'u, dan jangan usul itu al-muta'alim, memaksa, maksudnya ya, usulnya maksa, alaihi, kepada gurunya syekh, waktan, waktu, khoson, yang khusus, bihi, dengan asyekh, duna ghairihi, selain tanpa selain itu al-muta'alim. Maksudnya aku pengen khusus dong, beri saya waktu khusus dong, ngajinya saya aja, saya kan udah pinter nih, misalnya saya pengen khusus gitu satu. Itu tidak etis juga kalau minta secara khusus begitu ya. Wa in kana, meskipun ada itu al-muta'alim roisan, ketua ispah misalnya, atau ketua takmir, atau ketua osis, au kabiron, atau senior, yang senior minta waktu khusus dong buat saya misalnya, itu kalau minta tidak etis secara langsung. 5, karena ada sesuatu fihi, di dalam waktu yang khusus itu, minat taroku, di situ ada sikap takabur gitu. Ini ilatnya, jadi tidak mutlak ya. Kalau tujuannya bukan takabur berarti ya tidak apa-apa. Ini mah ada takabur, saya kan ketua ispah, saya kan ketua takmir, saya kan ketua osis, ya bu guru harus ngasih waktu ke saya khusus dong misalnya gitu ya. Itu tidak etis gitu. Karena di situ ada minat tarofu, bukan taroku ya, tarofu, karena ada sikap takabur. Wal humqi, dan ada sifat al humqi, itu apa ya bahasa Sundanya mah, kumprung, bodoh lah begitu. Sebenarnya lebih dari bodoh gitu. Tapi al humqi bahasa Jawa apa ya biasanya ya? Kumprung itu apa ya? Bebal ya, begitulah. Ada sikap takabur dan bebal ala syaikhi, terhadap syekhnya, wa talabati, dan sebagai dan sikap takabur wa talabati atas para santri yang lain, siswa-siswi yang lain. Bagaimana kalau syekhnya yang menawarkan? Lain soal. Fa in bada'ahu, maka jika memulai kepada itu al-muta'alim, siapa asyaikhu, syekhnya itu, biwaktin muayyanin, dengan waktu yang khusus, yang tertentu, au khosin, atau waktu yang khusus. Ini bukan apa-apa nih Pak Ustadz, saya ini tidak bisa bareng-bareng dengan yang lain untuk yang bab ini, boleh nggak saya minta misalnya.
liudrin karena udur, aikin yang mencegah itu udur, lahu terhadap itu al-muta'alim anil huduri dari hadir, ma'al jamaati bersama dengan teman-teman yang lain. Itu lain soal tuh. Aku pengen banget itu bab yang itu kelewat kemarin. Pak Ustadz boleh tidak ya saya minta khusus buat saya gitu. Itu lain soal tuh. Itu bukan bukan tarafu kan, bukan ini. Pak Oman, mohon maaf kemarin saya kelewat, boleh nggak yang ini nih pernah datang ke saya, ya tidak perlu saya sebut ya, dari Sanawiyah gitu itu. Saya kelewat yang ini, boleh nggak saya? Oh ya, dengan senang hati tentu saja gitu ya. Gitu. Ma'al jamaati bersama orang lain, awli maslahatin atau karena ada kebaikan, alasannya itu ro'aha yang melihat kepada itu maslahah. Siapa asyaihu syekh? Jumlah ro'aha ini na'tul jumlah namanya ya. Na'tul jumlah itu kalau ada jumlah ismiyah atau fi'liyah ba'da nakiroh, setelah kalimat nakiroh maslahah, itu namanya na'tul jumlah, maksudnya sifat. Limaslahatin karena ada kemaslahatan, ro'aha yang, naat itu harus pakai yang menerjemahkannya, yang memandang atas itu kemaslahatan. Siapa asyaihu? Gurunya. Nah kalau begitu fala ba'sa, maka tidak apa-apa bihi atas itu waktan khas, tidak apa-apa minta dispensasi khusus kalau memang ada udzur kemarin sebelumnya. Intinya memang relasi antara guru, santri dan murid, ustadz, ustadzah itu kalau di dalam Islam, di dalam etika khususnya dibahas dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini sangat detil dan hati-hati, sehingga mungkin kita belum terbiasa dalam beberapa hal, tapi mari kita niatkan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan berkah ya. Sebelum saya tutup, saya persilakan kalau ada. Baik, Ustaz silakan Sifat. Ustaz Sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hadza rubama nash'uru li jami'il asatiz allati batu fi baitil wazifi hunak fi tahad. Nah, kamal ada fi yaumil sabat aw yaumil ahad aksara min at-tullab yahdurun ila baitina fataw'an hunaka yahduruna ila baitina ila buyut baitul wazifi Madinas. Nah, taban aksaruhum taraqal bab. Nah, ila baitina. Suma hal yajuzu lana an nadu'a al-kalimat hunaka afwan nahnu fi halati raha. Nah, limadha lianna idza taqabbalna at-talib summa fi waqtin qarib ja'a at-talib al-akhir wa ja'a at-talib al-akhir. Nah, hal yajuzu lana an nadu'a al-kalimat al-afwan ana fi halati raha. Syukran ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran Ustaz Sifa. Ustaz Sifa bertanya, kan ya saya terjemahkan ya, jangan pakai bahasa Arab ya, habis waktunya nanti. Ustaz ini kalau ke Arab lulus nih sebagai pembimbing haji insyaallah itu. Karena bahasa Arabnya bagus. Amin. Kalau kan beberapa pembina termasuk Ustaz Sifa tinggal di belakang tuh di rumah ya kan. Kan ada jam kerja dong tetap gitu ya. Ini bagaimana kalau ada santri ya di luar jam kerjanya pembina, ada perlu lalu ke rumah kan, suka ke rumah, bahkan Sabtu Minggu ya memang sering ke rumah lalu ngetok-ngetok pintu ya. Pertanyaannya, boleh tidak di depan pintu kamar itu kita menulis waktu istirahat, nah gitu, tidak boleh diganggu misalnya gitu ya. Iya, itu boleh tidak tuh, pertanyaannya begitu tuh, kira-kira boleh nggak Bu? Boleh nggak tuh? Hah? Ini jadi diskusi ini, boleh atau tidaknya. Karena bukan syar'i kan, boleh dan tidaknya itu kepatutan gitu ya. Nah, kepatutan. Saya sebetulnya kalau jawabannya itu secara kepegawaian profesional misalnya begitu ya, maka memang ya
sama-sama harus tahu waktu istirahat dan waktu bekerja begitu. Maksudnya waktu yang tidak bisa diganggu itu punya hak pembina juga tentu saja gitu ya. Nah, tetapi kalau dari kultur pesantren tidak ada yang namanya pesantren itu 24 jam. Makanya kayak saya itu mestinya itu di dalam pesantren di sini 24 jam. Mana ada kiai yang pasang ini jam kunjung, jam sekian, nggak ada itu. Nah, gitu. Jadi lakukan secara kultural saja, tidak usah memasang, tetapi sampaikan kepada santri bahwa di jam-jam sekian itu mungkin sebaiknya tidak menemui misalnya, atau kalaupun mau menemui di idaroh saja, di kajis misalnya gitu, mungkin gitu ya. Jadi lakukan secara kultural. Saya belum mengizinkan memasang jam kerja di depan pintu Ustadz Sipa gitu. Istirahat gitu, don't disturb us. Waduh, itu rasanya gimana gitu di dalam dunia pesantren itu ya. Baik, ada lagi? Silahkan. Atau dari partisipan Zoom ada ya? yang bertanya. Ada? Dari ibu-ibu, apakah ada yang bertanya? Sebetulnya yang disampaikan Ustadz Sipa nanti ada juga di dalam adabul alim alal muta'alim, lil muta'alim. Kalau yang sekarang itu kan adabul muta'alim ma'a syaikhihi. Nanti ada loh adabul alim ma'al muta'alim, etika guru kepada muridnya, itu nanti ada juga insyaallah ya. Baik, kalau sudah Ustaz Fatah kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulil minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.